Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IKN Islamic TV, kembali bertemu bersama kami dalam program Parenting Islam. Ya, kita akan membahas tentang cara bijak mengatur penggunaan gadget pada anak. Hadir bersama kita Ustadz Yusuf sebagai praktisi pendidikan dan penulis. Maksud kami profesinya merupakan praktisi pendidikan dan penulis yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini. Baik pemirsa IKN Islamic TV, seperti kita ketahui bersama bahwa gadget ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat untuk menjalani kesehariannya. Sudah sangat melekat. Maka dari itu, penggunaan gadget ini bukan juga sudah mulai, maksud kami sudah mulai mempengaruhi anak-anak. Padahal sebagian orang tua sadar betul bahwa ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, baik, langsung saja untuk Ustadz Yusuf bisa memberikan pandangannya terkait gadget. Silakan, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wal tazama bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidata al-islamiyatan asasan li fikratihi wa ahkama syar'iyyata miqyasan li amali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel IKN Islamic TV dan di rubrik Parenting Islam ya. Alhamdulillah bisa ketemu kembali kita dengan host juga, kemudian dengan para pendengar ya, mungkin barangkali juga yang mendengar ini ada merupakan orang tua ya, bapak ibu, ayah bunda atau umi abi ya, yang punya anak ya, yang tentunya kita punya harapan besar untuk anak kita untuk agar mereka kedepannya menjadi anak-anak yang soleh, taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau lah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Para pendengar IKN Islamic TV dimanapun berada, di dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi ya, yang artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Ya. Ini dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun di redaksi lain dikatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang artinya setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih berbicara, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini redaksi riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabirnya. Nah, dari ayat ini, dari hadis ini jelas bahwa kita sebagai orang tuanya lah yang nantinya akan mengarahkan anak itu ya. Apakah nanti menjadikannya
mereka itu orang-orang yang beriman atau yang hanya cari aman atau nanti menjadikannya anak soleh atau mengarahkannya nanti menjadi anak yang salah. Orang tualah yang nantinya menjadikan anak itu menjadi alim, ya, ataupun nanti menjadi anak yang zalim. Kemudian dialah juga nanti yang menjadikan anaknya itu tauhid, ya, beriman kepada Allah, ataupun seperti yang dikatakan hadis tadi, dialah nanti yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, disinilah pentingnya orang tua dalam mendidik anaknya, orang tua mengarahkan anaknya untuk kebaikan. Nah, termasuk tadi yang dikatakan host tadi dalam penggunaan gadget ini, ya, seperti itu. Gadget ini apa ya? Kalau kita di saat ini, yaitu sudah menjadi apa namanya kebutuhan, ya, seiring berjalannya apa namanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ya, seperti itu. Apa namanya gadget ini juga terus teknologinya terus berkembang, ya, dan menjadi kebutuhan, ya, apalagi di masa pandemi saat ini, ya, seperti itu. Kita orang tua anaknya itu, ya, sejak kelas 1 SD, ya, bahkan TK mungkin, ya, kelas 1 SD itu sudah harus memakai gadget, ya kan, kemudian harus berinteraksi dengan gurunya melalui internet, ya, kemudian harus apa namanya menyiapkan data jaringan dan sebagainya. Akhirnya apa? Yang barangkali orang tua sangat menyayangkan atau tidak mau mungkin, ya, anaknya itu menggunakan gadget, tetapi mau tidak mau harus menggunakan gadget, ya kan. Kemudian yang mungkin, ya, saya juga punya kenalan itu dari dulu itu sama sekali tidak senang anaknya itu memegang gadget, ya, karena luar biasanya pengaruh gadget ini, baik dari sisi kesehatannya, sosialnya, dampak sosial, kemudian dampak perkembangan anak ini. Jadi saya punya kenalan ini, dan mungkin juga banyak orang tua yang bersikap seperti itu, tidak menginginkan anaknya, ya, di waktu usia anak-anaknya ini memakai gadget, tetapi dengan keadaan sekarang mau tidak mau harus menggunakan. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai orang tua, ya, bagaimana mengarahkan, kemudian bagaimana cara-cara bijak ke depan untuk mengarahkan anak dalam penggunaan gadget ini. Ya. Ya, baik Ustaz. Penggunaan gadget sendiri ini kan tentu harus ada orang tua juga memegang gadget. Nah, khusus untuk orang tua sendiri, penggunaan gadget orang tua ini kapan dan di mana sebaiknya? Ya. Waktu maksudnya, ya. Baik, sebelum melangkah ke sana, barangkali ada beberapa hal, ya, yang patut diperhatikan oleh orang tua yang memiliki anak, ya, terutama nanti usia-usia anak yang saat ini di masa pandemi ini harus menggunakan gadget tadi, ya. Karena tadi memang menjadi sebuah kebutuhan mau tidak mau, ya. Kalau bisa sebenarnya kalau bisa tidak menggunakan itu, kalau saya pribadi itu kalau usia 7 tahun, ya, itu kalau bisa jangan deh kalau saya, ya, pribadi. Akan tetapi, ya, kebutuhannya sudah seperti ini, mau tidak mau kita harus menggunakan. Bahkan saya membaca salah satu tulisan dan di tulisan itu mengutip wawancara salah satu media dengan salah satu tokoh yang sangat terkenal di dunia, yaitu Bill Gates. Bill Gates itu ternyata
anaknya baru dia kenalkan gadget itu pada usia 14 tahun. Ya. Kemudian ada lagi Steve Jobs. Steve Jobs itu ternyata menurut tulisan yang pernah saya baca juga tidak senang anaknya itu menggunakan gadget ya di usia-usia anak-anaknya, karena mereka sangat lebih mementingkan bagaimana anak-anak itu lebih dekat dengan ayahnya, ibunya, lebih dekat dengan keluarganya ketimbang harus sedini mungkin menggunakan gadget. Itu Bill Gates sendiri, bahkan Steve Jobs ya seperti itu. Nah, kemudian kita juga di dalam Islam kan dipandu ya oleh syariat ya, dipandu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mengarahkan anak ini. Konteksnya sekarang salah satu aktivitas anak kan menggunakan gadget, maka semua aktivitas kita itu kan tidak boleh terlepas dari panduan-panduan itu tadi ya. Yang pertama, apa yang mesti dilakukan oleh orang tua yang paling penting terhadap anak ini adalah menanamkan tauhid kepada anak ya, menanamkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang paling penting, yang pertama ya. Sebelum kita mengenalkan yang lain, kita kenalkan dulu Allah dan Rasulnya ya. Makanya sekalipun nanti ya ke depan dia harus menggunakan gadget dan seterusnya, kalau dia sudah iman sama Allah, kenal sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia apapun aktivitasnya termasuk dalam menggunakan gadget, dia tidak akan mau nanti menyalahi aturan-aturan Allah dan tuntunan-tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting itu yang pertama, kita kenalkan Allah, kita kenalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bagaimana Allah, kemudian keberadaan Allah, ini yang penting kita pahamkan kepada anak. Walaupun memang terkadang agak mudah-mudah sulit-sulit gampang ya menanamkan akidah tauhid, mengenalkan Allah kepada anak, itu sulit-sulit gampang juga kadang ya. Saya di rumah itu kalau anak saya alhamdulillah ya, karena sering kami interaksikan anak itu dengan buku-buku yang berkaitan dengan akidah ya. Kemudian karena kami juga sering ngobrol dengan anak ya di usia 1 tahun, 1,5 tahun, kemudian ketika usianya 18 bulan, itu anak saya sekitar usia 18 bulan itu sudah mulai bisa bicara. Apa yang dia tanyakan kepada saya, Abi, Allah itu apa? Nah, itu yang dia tanyakan. Nah, itu alhamdulillah. Bagi kita, kalau anak 2 tahun atau 18 bulan tadi ya, nanya Allah itu apa, itu kita menjelaskannya seperti apa ya? Nah, disinilah orang tua juga jangan kekurangan referensi ya, seperti itu. Anak tanya seperti itu kan ya alhamdulillah lah ada buah yang yang dihasilkan dari interaksi kita dengan anak dalam mengenalkan akidah ini, sampai dia bisa bertanya seperti itu. Kemudian lanjut lagi 2 tahun, kemudian 2 tahun lebih, dia tanya lagi, naik lagi sedikit, Allah itu di mana? Dia tanya, Allah itu di mana, ya kan? Nah, ini juga kalau kita kurang-kurang referensi, ini nanti kita akan kelabakan menjawab. Seperti itu. Jadi harus kita pahamkan kepada anak kita. Ini yang penting dulu, yang pertama. Kemudian kecintaan dan mengenalkan anak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan hanya anak itu kita mereka lebih kenal tokoh-tokoh kartun, tokoh-tokoh anime ya, daripada Rasulnya, ya kan, seperti itu. Nah, ada pula cara yang baik ya, yang saya pelajari juga, ternyata kalau anak-anak itu suka dengan kartun ya, tokoh-tokoh kartun ya kan, mereka itu biasanya suka apa? Kekonyolannya, karena dia tahu ini kebiasaannya seperti apa, kemudian aktivitasnya si tokoh ini apa, kehebatannya apa, jurusnya apa, biasanya dia suka itu. Nah, di sini juga kita
ya mirip-mirip begitu caranya memperkenalkan Rasulullah itu. Rasulullah itu siapa, siapa ibunya, kehebatan, mukjizatnya Rasul itu seperti apa. Nah, ini kita ceritakan ke anak ya untuk memancing nalar mereka, daya berpikir mereka, kemudian memancing mereka bertanya juga ya seperti itu. Nah, ini yang pertama, menanamkan akidah, tauhid, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasul kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah mengasah akal anak untuk berpikir. Ya, apa yang dilihat oleh anak hubungkan dengan akidah. Misalnya lihat gunung, Dek, itu gunung ya, gunung itu tinggi ya, indah ya, besar ya. Tahu enggak, Dek, siapa yang menciptakan? Nah, seperti itu. Kemudian lihat lagi ya, saya seperti di rumah itu contoh kalau ada buku-buku gambar-gambar hewan ya kan, itu sering kami kait-kaitkan juga itu siapa yang menciptakan. Kemudian nanti sampai ke hukumnya itu apa. Kalau dimakan ini hewan ini kalau dimakan hukumnya apa. Nah, itu bisa diceritakan ke anak. Ya, walaupun dia belum tahu eksistensi apa namanya, hakikatnya halal itu apa, haram itu apa, tapi minimal kita sudah menjelaskan. Ya, harapannya ke depan ketika anak itu bisa berpikir seperti itu, bisa mengaitkan dengan ajaran Islam, bisa mengaitkan dengan akidah, kedepannya nanti ketika dia harus menggunakan gadget, nah nanti juga terpandu dengan baik seperti itu. Kemudian mengenalkan syariat Islam, ya. Hukum-hukum di dalam Islam itu apa saja, ini yang perlu kita kenalkan. Kemudian akhlak yang baik, bagaimana adab-adab kepada orang tua, pada neneknya, pada temannya, pada adiknya, pada saudaranya. Ini perlu kita perkenalkan adab-adabnya, kemudian hukum-hukum syariatnya juga. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah memberikan keteladanan. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita mau membatasi gadget pada anak, akan tetapi orang tuanya sendiri di depan anak selalu memakai gadget misalnya. Begitu anaknya minta, nangis-nangis, nggak mau dikasih, ya, padahal orang tuanya di depan anaknya sendiri, ya. Bahkan ada orang tua itu tidak memperhatikan anaknya, malah lebih memperhatikan gadgetnya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak sebagai orang tua, ya. Sebelum melangkah kapan gadget itu harus diperkenalkan seperti itu. Nah, di salah satu literatur ya, kita juga sebagai orang tua itu mesti juga banyak-banyak membaca ya, baca tentang misalnya yang berkaitan dengan parenting, mendidik anak ya, membaca. Kalau kita di dosen itu kan dianjurkan banyak-banyak membaca jurnal-jurnal terkini ya. Misalnya tahun ini ada penelitian apa saja yang dipublikasikan di salah satu website ataupun jurnal ilmiah ya yang dikeluarkan oleh kampus mana misalnya, baik di luar negeri maupun di Indonesia misalnya. Nanti bisa kita baca ya. Kalau kita ingin tahu tentang anak ya, kita mau tahu tentang perkembangan anak dan lain sebagainya, kita bisa baca di sana. Atau misalnya baca pendapat-pendapat para ahli dan sebagainya. Nah, kalau kita kaum muslimin ya, agar tahu bagaimana pendidikan anak sesuai dengan Islam, nah mesti kita juga baca-baca referensi ya tentang pendidikan anak ini ya, yang ditulis oleh para ulama, bagaimana pendapat ulama dan seterusnya, di-compare dengan kondisi saat ini ya, dibandingkan ya kan. Kemudian membandingkannya bagaimana ya, pendapat-pendapat para ahli itu tadi. Ya, sebagai contoh misalnya ada pendapat para pakar itu, kalau anak di usia 2 tahun sampai 5 tahun itu kalau toh memang harus diperkenalkan gadget ya, mungkin kondisinya harus menggunakan gadget misalnya. Nah, itu jangan sampai lebih daripada 1 jam sehari. Nah, seperti itu kalau harus. Entah nanti kalau di atas, nah itu juga nanti ya, itu bertingkat terus. Kalau di atas 5 tahun maksimal 2 jam, jangan lebih. Seperti itu ya. Itu dilihat dari apa? Dari sisi kesehatannya, kemudian dari sisi perkembangan anaknya,
Nah, seperti itu ya, itu nanti akan berpengaruh. Kalau dia lebih dari sejam, itu akan pengaruhnya luar biasa ya. Belum nanti radiasinya, kemudian apa namanya, efeknya yang bisa mengganggu otak anak dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, ini juga saya teliti beberapa anak di lingkungan saya itu seperti itu. Anak-anak yang kenal gadget sejak dini ya, itu biasanya sukanya diam di rumah. Itu coba perhatikan ya. Akan tetapi di lingkungan saya itu yang tidak, anaknya itu tidak diberikan gadget oleh orang tuanya, atau anaknya sendiri memang tidak begitu suka dengan gadget, itu anaknya lebih aktif di luar, lebih senang bermain dengan temannya ketimbang yang Ya, menggunakan gadget tadi itu. baik. Kebanyakan di rumah, bersosialnya kurang dan seterusnya. Kadang juga lamban kalau ditanya itu, lamban menjawab ya, mungkin karena fokusnya terganggu oleh. Nah, ini ada pendapat ahli tentang itu. Seperti Ya, itu ya, barangkali yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. ya, baik. Cukup jelas sekali apa yang disampaikan Ustadz Yusuf ya. Tadi jelaskan bahwa di sini juga peran yang paling utama itu adalah peran orang tua ya. Menanamkan pokok Islam, menanamkan akidah, mengenalkan kecintaan, menumbuhkan kecintaan mereka dengan mengenalkan ciptaan-ciptaan Allah di alam sekitar ya. Kemudian perlunya ini ya, perhatian orang tua juga, karena kan orang tua pasti tidak terlepas juga dengan gadget. Jadi peran orang tua juga, perhatiannya juga mesti ditumbuhkan. Nah, tadi persoalan yang tadi terakhir Ustaz sampaikan bahwa banyak eh, masalah gangguan kejiwaan itu memang sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri ya. Jadi pada tahun 2019 itu di Bogor contohnya, itu ada sekitar 10 sampai 15 itu pasien anak yang usianya 11 sampai 16 tahun yang mengidap gangguan jiwa akibat penggunaan gadget ini. Nah, itu nih jadi perhatian orang tua juga. Nah, Ustadz, bagaimana jika sebelum menggunakan, tapi kan untuk kondisi seperti ini memang sangat sulit, apalagi pandemi ini ya, anak-anak yang sudah sekian setahun ini berhubungan dengan gadget, interaksi sosial mereka sangat kurang. Nah, untuk khusus di dalam kondisi seperti sekarang ini, di pandemi ini kan masih belajar daring. Nah, bagaimana sebenarnya, ada nggak tips dan triks untuk mengimbangi antara penggunaan gadget yang memang dibutuhkan untuk aktivitas belajar mengajar daring dengan interaksi sosial mereka mungkin begitu, Ustaz. Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Ini juga penting kita bagi orang tua untuk mengetahui ya kapan mengenalkan anak itu kepada gadget ya. Ya, itu seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa seandainya ya, kalau di usia-usia balita SD ya, apa namanya, tidak harus menggunakan gadget, itu kalau menurut saya ya nggak usah sama sekali ya, karena efeknya itu lebih bagus ya kan, ke sosialnya mereka akan bisa lebih dekat dengan keluarga ya, kemudian perkembangannya itu bisa lebih bagus lah menurut saya. Akan tetapi ya tadi dikatakan lagi oleh host bahwa ya memang sekarang ini karena kondisi seperti ini ya, mau tidak mau harus menggunakannya ya setiap hari ya. Saya juga di sekolah itu mengajar ya seperti itu juga ya, BDR ya, belajar dari rumah, atau kalau dulu itu sebelum BDR istilahnya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Saya pun seperti itu ya. Kita sebagai Ya, seorang guru juga seperti itu. Dan memang dampaknya itu ada yang saya rasakan ketika saya harus mengajar. Itu dampaknya kemana? Ke mata ya. Kemudian
sering pusing, kadang pusing itu intensitasnya lebih tinggi guys ketimbang sebelum sering menggunakan gadget dalam pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian saya saja ya yang guru itu seperti itu, apalagi anak gitu kan. Anak, kalau kita guru kan ya, kalau misalnya belajar itu kan guru itu kan ganti-ganti. Misalnya jam sekian gurunya nanti lain. Kecuali SD ya. SD kan nanti lebih banyak wali kelasnya. Nah, kalau kita yang SMP, SMA itu kan setiap mata pelajaran berganti ya kan. Tapi kalau muridnya kan itu saja. Mau nggak mau ya harus belajar dari pagi sampai siang. Mata ya itu melihat terus ke gadget seperti. Kecuali ada waktu-waktu tertentu ya. Guru itu hanya misalnya memberikan tugas lewat WA, ini itu kerjakan halaman sekian, nanti silahkan dikumpulkan atau dilaporkan, dan seperti itu. Nah, jadi yang pertama, mau nggak mau tadi ya, kita harus seperti itu. Nah, makanya tadi, dan pertanyaannya tadi kan bagaimana mengimbangi. Ya. Nah, yang penting juga kita lakukan adalah menjelaskan ya, dampak buruknya. Jadi gadget itu selain dia punya dampak baik ya untuk pembelajaran, untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya, gadget itu perlu kita ingat juga punya dampak buruk. Baik dari sisi kesehatannya tadi ya yang sudah kita jelaskan, dampak perkembangan anak ya dalam dia bersosial ya. Kemudian penelitian-penelitian yang ada juga mengatakan seperti itu ya. Juga tadi sudah disebutkan oleh host bahwa ada dampak kejiwaan juga ternyata ya. Begitu pula nanti ke saraf itu ada, kemudian fokus anak itu bisa lebih kurang ya. Kalau misalnya dia fokus ke gadget, coba aja perhatikan anak itu kalau dia lama main gadget, kita panggil oleh atau siapa namanya ya kan, Kak, Dek, itu biasanya agak lebih lamban itu kadang ya kalau keseringan. Nah, responnya kurang. Nah, seperti itu juga dampaknya kita harus perhatikan. Kemudian juga dampak konten ya. Konten-konten itu kan juga ada dampaknya itu ya ke anak-anak. Seperti itu. Kadang ya saya perhatikan di YouTube misalnya. Itu yang ditonton baik misalnya. Tapi kadang ada iklan yang muncul. Iklannya kadang joget-joget yang nggak baik ya, yang memperlihatkan aurat dan sebagainya. Nah, itu juga harus kita jelaskan kepada anak, nah ini yang baik, ini yang tidak baik. Kemudian dampak buruknya seperti ini, makanya kamu harus memakai sesuai kebutuhan saja. Jangan lebih daripada itu. Setelah belajar misalnya, ya sudah, simpen ya, jangan lagi dipakai. Kalau misalnya pas lagi ada tugas tanpa harus lewat HP ya kan, kadang guru itu juga ngasih tugas lewat WA saja. Nah, kerjakan sekian, halaman ini dikumpulkan nanti segini. Nah, itu nggak usah, sudah HP-nya lepas seperti itu ya. Nah, kembali ke awal tadi, Bill Gates itu ternyata dia membatasi anaknya ketika di ruang makan itu jangan sampai makai. Kemudian ketika di kamar tidur itu tidak boleh ada gadget ya. Nanti ketika mau masuk kamar tidur atau pas mau tidur, gadget itu semua di luar. Ya, ketika Bill Gates ngomong seperti itu, ternyata apa? Para pakar-pakar psikologis anak itu sangat menyenangi dan sangat menganjurkan seperti itu ya. Ada waktu-waktu tertentu itu jangan pakai HP pada saat makan ya, kemudian pada saat di kamar tidur ya, jangan sampai, karena juga orang yang memakai gadget ya sampai dalam waktu yang lama itu juga akan ada, kata para ahli, ada banyak kasus yang kesulitan untuk tidur ya, akhirnya tidurnya sampai malam ya. Saya punya kenalan itu ada anak ya, karena menggunakan gadgetnya tidak dibatasin, apalagi sekarang ini kan game luar biasa, bukan hiburan luar biasa di internet itu, di YouTube dan lain sebagainya, juga di game-game itu ya, banyak sekali kan ya game-game online ya, kalau nggak dibatasin. Ada kenalan itu punya anak itu sampai jam 4 anaknya main. Jadi ada yang pulang sekolah belum ganti waktu zaman-zamannya masih sekolah di sekolah ya. Itu pas pulang sebelum pandemi masih pakai baju baju sekolah, pulang masih baju seragam, main sampai jam 4 malam. Seperti itu. Dan pada saat itu juga kebetulan kami dapatkan amanah pada saat itu,
mengkoordinir ya guru-guru untuk mencari tahu siswa yang seperti ini. Ternyata banyak siswa yang seperti itu, jam 4 malam itu masih online. Ternyata pas di WA ya, kadang WA-nya nggak dibalas, besoknya baru dibalas, ternyata main game dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah ini dampak buruknya itu ada, makanya anak-anak itu harus dijelaskan ya. Dan anak-anak juga harus tahu ya kenapa orang tua itu harus membatasi, karena ada dampak-dampak yang seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya adalah mendampingi anak. Nah ini yang paling penting. Ketika anak belajar menggunakan gadget, ini didampingi. Kita lihat aktivitasnya, kita lihat konten-konten yang dibuka ya. Termasuk ketika dia peran orang tua ketika anak itu lagi belajar. Kita lihat, oh ini belajarnya apa ya kan. Nah, kalau di beberapa SD yang saya tahu, di beberapa sekolah itu memang melibatkan orang tua ya, yang seperti ini ada. Tetapi ada juga sekolah itu yang apa ya istilahnya, karena mungkin keterbatasan pemahaman mereka terhadap metode pembelajaran online ini, kadang mereka ngasih tugas gitu aja, tugas harus dikumpulkan, selesai, anaknya yang ngerjain ya. Tapi ada juga yang metodenya bagus ya, harus melibatkan orang tua, kemudian orang tua nanti bisa kerja sama dengan anaknya. Ada juga yang seperti itu metodenya. Nah pada saat itu kan bagus sebenarnya, bisa sambil mendampingi anak. Ini yang paling penting ya, mendampingi anak. Jangan sekali anak-anak kita itu dilepas untuk menggunakan gadget ini. Dampingi terus, sekalipun dia sudah besar. Ya. Nah, anjuran beberapa pakar-pakar parenting Islam itu ya memang bagusnya dikenalkan itu ketika dia sudah tamyiz atau ketika dia sudah balik. Kalau dia sudah balik kan otomatis dia sudah berpikirnya itu kan sudah sempurna ya. Kalau kita tadi di awalnya itu sudah melakukan step-step pendidikan dengan baik ya, mengenalkan Allah Rasul, mengenalkan hukum-hukum syariat Islam ya. Nah, ketika dia menggunakan gadget, dia tahu nih mana yang baik, mana yang buruk. Itu kalau step-stepnya sudah bagus tadi. Nah, pada saat itu ketika anak-anak sudah paham itu kan, orang tua itu tinggal mendampingi saja. Mendampingi, melihat dan seterusnya. Ya kadang-kadang juga kalau misalnya dia berbuat kesalahan ya, yang sudah kita sepakati misalnya, nah nggak boleh pakai HP jam segini, nggak boleh. Tetapi dia masih pakai, nah itu kasih sanksi. Nah apa sanksinya ya kan? Misalnya jangan sampai tidak boleh pakai gadget selama berapa waktu gitu kan. Nah, itu bisa jadi seperti itu cara-cara yang bisa dilakukan orang tua. Nah ini ya, jadi penting itu untuk mendampingi ya, mendampingi dan mengawasi. Lihat konten-kontennya ya, karena dampak buruk dari gadget ini yang luar biasa, maka penting kita untuk mendampingi dan mengawasi itu tadi. Nah kemudian juga yang perlu kita lakukan adalah komunikasi ya, kita melakukan komunikasi, membuat kesepakatan ya tentang penggunaan gadget ini ya. Komunikasi ini intens ya, tanya anak, tadi yang dibuka apa saja ya, lihat, buka historinya kan, di history itu bisa dilihat, di YouTube itu buka historinya. Saya lihat HP-nya kan, yang belikan HP pasti yang belikan gadget kan orang tuanya. Nah makanya kita juga harus berani ya melihat, coba. Kadang-kadang anak-anak itu juga orang tua itu juga harus otoriter pada saat itu ya, mau melihat orang tua harus tegas juga, jangan lemah dengan anak, pelin-pelan, anaknya nangis sedikit, akhirnya diturutin, jangan seperti itu. Kita juga harus tegas seperti itu ya. Nah ini juga yang kami lakukan di rumah ya, sama uminya di rumah. Kalau anak itu nggak boleh ya, kalau dia lihat sepupu-sepupunya ya pas datang ke rumah bawa gadget, itu kadang seperti itu nggak boleh, jangan, itu nggak baik. Nah itu saya gitu kan, biasanya saya tegasi memang jangan sampai. Kalau dia masih merengek-rengek, saya peluk, saya ambil ya, saya bawa keluar, saya ajak main dan seterusnya. Nah kemudian juga yang penting kita lakukan adalah mengimbanginya dengan kedekatan emosional kita dengan anak ya, seperti itu. Jadi ada waktu-waktu kita itu mengajak bermain anak ya. Contoh yang bisa kita lakukan ya, yang saya lakukan di rumah itu ketika pandemi, anak itu saya belikan apa, kertas origami ya, buku gambar, pensil warna ya, itu saya belikan. Kemudian
permainan yang susun-susun balok itu ya, yang nanti bisa jadi hewan apa namanya, bentuk-bentuk yang kita inginkan ya, itu saya lupa apa namanya. Ya. Itu saya belikan memang, sehingga di rumah itu lebih bisa saya ajak bermain ya, anak-anak saya dekati dari sisi emosionalnya dengan bermain. Termasuk juga saya belikan MP3 MP3 apa namanya, yang MP3 yang Bluetooth. Nah, itu kan bisa di setel dari HP. Di HP misalnya saya setelkan pembacaan ayat-ayat. Nah, itu kan ada di YouTube itu yang tayangan Riko atau Nusa dan Rara itu ya. Atau banyak sekali itu tayangan-tayangan Islami itu, ketika ada bacaan-bacaan ayat tentang adab-adab itu setelkan di MP3-nya ya. Ketimbang lewat HP langsung, saya lebih baik lewat MP3 itu tadi yang dia bisa dengar ya. Nah, itu biasa seperti itu ya. Kadang saya ajak bermain, kemudian ajak menghafal ya, surah-surah pendek, Al-Fatihah, kul 3 kul ya. Kemudian nah seperti itu ya. Ajak menghafal, ajak bermain, nah seperti itu. Nah, ini juga kan di kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu ada dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah itu mengatakan sa'ah wasa'a. Sa'ah wasa. Ini ketika ada seorang sahabat Hanzalah apa namanya bertemu Abu Bakar, kemudian curhat. Kenapa saya itu, katanya, kalau dia di majelis Rasulullah kok khusyuknya lebih tinggi, lebih merasa dekat dengan Allah. Tetapi ketika saya keluar dari majelis Rasulullah, kenapa saya itu tidak seperti yang saya rasakan ketika di majelis Rasulullah, yang khusyuk, tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Yaitu tadi sa'ah wa sa'ah. Ada saat-saat kita itu dimana harus bermajelis dalam ilmu ya kan. Ada saatnya juga kita itu refreshing, ada saatnya kita itu bercanda. Ya, dengan anak-anak juga seperti itu ya. Seperti itu. Nah, begitu pula dengan gadget tadi ya, sekali-sekali bisa ya, sesuai kebutuhan saja ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau tidak butuh ya udah, nggak usah. Nah, di sini nanti peran orang tua bagaimana membatasi waktu-waktunya itu tadi ya. Ketika di kamar tidur, ketika di meja makan, ketika harus main dengan orang tua ya. Biasakan dalam seminggu juga buat aturan nih. Kalau misalnya di pondok pesantren dulu ya, kemudian di beberapa sekolah itu kan ada hari di mana harus bahasa Inggris, harus bahasa Arab misalnya. Nah, ini harus ada sediakan satu hari jangan ada gadget di antara kita. Buat satu hari atau beberapa hari ya, kalau bisa 5 hari atau 6 hari ya kan nggak ada gadget kalau bisa ya. Tapi buat waktu khusus ya nggak ada gadget pada saat itu. Kita sama orang tua kita sama anak kita yang bermain ya. Ajak anak bermain di luar atau di rumah ya, mengajak olahraga, bersepeda bersama, kemudian main badminton misalnya, atau olahraga yang disenangi ya, itu bisa, insya Allah bisa lebih mendekatkan dengan anak, dan juga anak itu tidak melulu minta gadget itu ya, seperti itu ya. Nah, barangkali itu ya, mohon maaf ini kalau kepanjangan mungkin. Ustaz Yusuf sangat jelas sekali ya apa yang sudah disampaikan. Itu lagi-lagi peran penting dari orang tua yang perlu ditekankan. Baik, sebelum kita lanjutkan Ustaz, untuk pemirsa yang bergabung di channel YouTube IKN Islamic TV, bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Baik, Ustaz, karena ini waktunya sudah masih ada beberapa menit. Tadi yang disampaikan peran orang tua, lagi-lagi peran orang tua. Akan tetapi Ustaz, jika melihat fakta yang terjadi sekarang, maka kehadiran teknologi ini seperti yang Ustaz bilang, ketika ada dampak yang buruk pada anak itu berarti tidak diimbangi dengan keimanan dan ketakwaannya. Ya. Bukan menghadirkan memudahkan hajat kehidupan, tapi malah memicu persoalan. Nah, sebenarnya bukankah faktor lingkungan juga perlu ada dukungan dari pengaruh faktor lingkungan, maksud saya? Karena kan di media, di dunia maya, di
dunia nyatanya itu kan ada pengaruh lingkungan, ada sebuah sistem yang sedang berjalan yang memang ditujukan untuk mengurangi anak-anak kita ini, anak seorang muslim ini, dengan kehadiran sistemnya ini ya, maksud saya jadi persoalan seperti ya Ustaz ya. Nah, apakah ini memang juga perlu diatasi dan bagaimana sebenarnya solusi yang betul-betul tepat dan ya benar-benar tepat, Ustaz? Silakan. Ya, kalau kita membahas tentang pendidikan ya. Kalau dalam pendidikan Islam itu kan subjek pendidikan itu ada rumah atau keluarga, kemudian lingkungan atau masyarakat, kemudian ada sekolah. Seperti itu ya. Nah ini kita misalnya dari pendidikan rumah, pastilah ya kita sebagai orang tua itu kepingin anak kita itu jauh dari pengaruh-pengaruh buruk ya, seperti itu. Tapi ternyata ya memang ya di era saat ini ya, di mana katanya globalisasi kian terus berkembang ya. Kita juga berada di alam di mana sekularisme itu berkembang begitu hebatnya ya. Kita baru-baru ini juga mendengar ada satu kasus ya yang ingin melegalkan miras misalnya. Pasti kita kan nggak mau itu. Tetapi yang ternyata ada seperti itu. Padahal hal-hal yang seperti itu bisa berdampak kepada orang-orang terdekat kita, diri kita, dan seterusnya. Ini barusan kan ada viral itu, yang anak-anak mungkin itu sekitar umurnya berapa tahun, 6 tahun apa 5 tahun itu, megang rokok, kemudian ditanya, ternyata dia dalam keadaan mabuk. Ketika dia ditanya, kamu dari mana? Dari habis minum apa? Minum. Siapa yang ngajakin? Itu tadi ada orang. Kenapa kamu begitu? Itu kan nggak baik. Apa dia bilang? Padahal anak 6 tahun, 5 tahun dia bilang begini, ini hak saya. Saya berpikir ini dari mana dia bisa bicara kok? Ini hak saya kan? Nah ini pasti ada pengaruh-pengaruh dari luar, entah dari dunia maya tadi, ataupun dari orang-orang dewasa di sekitarnya kan seperti itu. Dulu juga itu ada anak ditanya suatu ketika anak ini nanya sama orang tuanya, Umi, ML itu apa? Ditanya ML itu apa? Bingung ibunya. Kemudian uminya ini nanya ke abinya, Bi ini gimana ini kok anak kita nanya ML itu apa? Bingung. Ternyata di tengah kebingungan itu ternyata datang si anak membawa botol kemasan. Di situ ada tulisannya 600 ml. Ternyata yang dia tanya ML itu apa maksudnya? 600 ml tadi ya. Ternyata dia tanya tadi mililiter. Melihat itu ternyata umi abinya langsung lega. Oh, itu tuh ternyata yang ditanya 600 ml mililiter ya. Ini ya memang pengaruh-pengaruh dari luar ini luar biasa ya. Saya juga memperhatikan di beberapa tempat juga anak-anak begitu juga perkataannya itu loh. Ada dia bilang bilang-bilang mohon maaf ya, bilang-bilang anjing ya kan, dancok dan seterusnya, itu seakan-akan mudah aja keluar di mulut mereka ya, seperti itu. Nah, memang yang kita bisa lakukan sebagai orang tua membentengi ini tadi. Tapi kalau ada pengaruh ini siapa yang akan menghandle ini? Kalau ada pengaruh kita kan hanya ini. Kalau dia dapat pengaruh dari nanti di sini juga nanti pentingnya pendidikan di lingkungan ya, kemudian nanti di sekolah. Kalau bagus di rumah, di lingkungannya kurang bagus, sekolahnya kurang bagus, itu biasanya juga nanti akan ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Di rumahnya tidak bagus, lingkungannya tidak bagus, kemudian di sekolahnya bagus. Itu juga karena tadi ada bagian-bagian yang tidak baik, subjek pendidikannya juga nanti akan ada dampak-dampaknya ya, seperti itu. Jadi ketiganya ini harus sinkron.
di rumah, lingkungan, masyarakat, dan apa namanya di sekolah. Ya, tapi di sekolah, di lingkungan ini juga penting peran negara di sini. Ya, peran negara. Nah, negara juga sangat berperan ya bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang baik, yang islami, ya, yang mengajarkan anaknya nanti kepada kebaikan, bukan pada kemaksiatan. Ya. Dan juga negara ini sangat penting ya, seperti itu. Jadi semuanya harus sinergi, rumah, masyarakat, dan negara ini. Ya, kalau ada satu saja sisi-sisi yang misalnya tidak baik atau tidak islami, nah nanti akan ada dampak-dampak yang tidak baik itu. Maka dari itu ya kita juga sebagai orang tua tadi harus memahami bahwa ini penting untuk melakukan pengawasan, pendidikan kepada anak kita agar anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang baik ya, termasuk tadi dalam penggunaan gadget, dalam apa namanya menyikapi perkembangan teknologi yang ada. Nah, ini peran kita sebagai orang tua. Sebagaimana hadis di awal tadi, orang tuanya lah yang menjadikan dia itu baik apa buruk. Nah, ini orang tuanya. Nah, dan juga nanti peran negara itu juga penting di situ. Ya, makanya juga nanti penting ya kalau kita membahas di pelajaran-pelajaran fikih ataupun di ilmu-ilmu tentang syariat Islam kan seperti itu. Subjek pelaksana syariat itu kan nanti siapa? Ya individu, kemudian masyarakat, juga negara. Ya, jadi negara juga sangat penting ini. Dan disitulah juga nanti ada peran-peran dakwah di situ. Pentingnya dakwah, bahwa dakwah itu ya bisa kepada individu, bisa kepada dakwah kepada penguasa, pemerintah. Untuk apa? Menerapkan sistem yang baik. Dan sistem yang baik itu adalah sistem yang Islami, yang Islam. Nah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Baik, berarti cukup jelas Ustaz ya, peran negara yang juga sangat vital untuk membentuk karakter generasi Muslim yang benar-benar mencintai Islam. Karena dampak buruk, karena sudah menjamur sekali dampak buruk gadget ini, itu bisa dikatakan kurangnya peran negara dalam mengatur. Mereka lebih mengutamakan sisi manfaat. Ya, baik Ustadz. Sebelum kita tutup perbincangan pada malam hari, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan, Ustadz. Silakan. Baik, pemirsa dimanapun berada, ayah, bunda, umi, abi, yang memiliki kita ya sebagai orang tua ya, yang memiliki anak, tentunya kita ingin menjadikan anak kita anak-anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua ya, menjaga pergaulannya kelak, dan yang paling penting adalah senantiasa taat beribadah kepada Allah dan kenal Rasulnya. Nah, orang tualah yang menjadi madrasah awal, tempat awal anak-anak kita belajar, mendapatkan pendidikan. Makanya kita sebagai orang tua ya kita mesti mendidik anak kita. Dan sebelum kita mendidik anak kita, kita juga harus memperbanyak sakofah tentang keislaman ya, sehingga juga kita nanti bisa menularkan kepada anak-anak kita. Sekalipun tadi gadget ya, Google ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya itu bisa memberikan pengetahuan terhadap anak, akan tetapi perlu kita ingat aplikasi-aplikasi itu, internet dan lain sebagainya tidak akan bisa mentransfer yang namanya keteladanan. Seperti itu. Mereka hanya bisa memberikan pengetahuan tapi tidak bisa mentransfer keteladanan kepada mereka. Ya, contoh. Jadi orang tuanya ini adalah yang berada di garda terdepan. Ya, maka dari itu kita juga harus banyak sakofah tentang keislaman sehingga kita bisa mengarahkan anak kita. Tentunya seperti itu ya. Dan juga kita juga sebagai orang tua ya senantiasa ya bisa mendampingi anak kita, mengawasi anak-anak kita khususnya dalam penggunaan gadget ini ya. Lihat konten-kontennya ya. Kemudian pahami betul dampak buruknya ini tadi, sehingga nanti membuat kita lebih bijak dalam mengatur, membatasi anak dalam menggunakan gadget ya, baik dari sisi waktu maupun tempat ya. Ada waktu-waktu sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi, waktu-waktu yang sampai
yang bisa kita batasi untuk mereka menggunakan gadget. Begitu pula ada tempat-tempat yang mesti kita batasi mereka untuk tidak menggunakan gadget. Dan terus kita membangun hubungan emosional yang kuat dengan anak-anak kita, sehingganya kita dekat dengan anak kita, dan harapannya nanti kita terus bisa mendidik anak-anak kita seperti itu. Dan mudah-mudahan kelak nanti kita sewaktu-waktu nanti ya Islam ini tegak ya, secara keseluruhan, sehingganya tidak ada lagi pengaruh-pengaruh sekularisme, pengaruh-pengaruh hedonisme, liberalisme yang yang berseliweran ya, yang dapat ya mempengaruhi anak-anak kita, bahkan kita ya. Mudah-mudahan nanti seperti itu ya. Di situ juga pentingnya kita memposisikan diri kita sebagai dai ya, mendakwahkan kebaikan kepada siapapun ya, mulai dari orang-orang yang terdekat kita, mulai dari orang-orang yang bisa kita jangkau ya, sehingga mereka mencintai Islam dan menginginkan Islam menjadi satu-satunya aturan yang diterapkan. Barangkali seperti itu host. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, lebihnya dari Allah. Kalau ada kekurangannya datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Ya, baik Ustadz Yusuf, terima kasih atas materi yang disampaikan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan sangat bermanfaat kita semua, terutama dalam membentengi diri kita, membentengi anak kita, membentengi keluarga dengan Islam, dan terus berupaya agar sistem yang mulia ini, sistem khilafah Islamiyah segera tegak, insya Allah. Baik, terima kasih pemirsa IKN Islamic TV atas perhatiannya dan sudah menyaksikan kurang lebih 60 menit. Sampai jumpa di pekan depan insya Allah dengan tema yang berbeda. Demikian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.